Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian masih belajar di tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Sekarang kita ada di pembelajaran 1. Yang akan kita pelajari di pembelajaran 1, yang pertama menemukan kalimat saran dalam teks, yang kedua menentukan pasangan bilangan yang memiliki selisih sama, dan yang ketiga dinamika gerak tarik. Nah, kalian rindu sekolah? Ya, Siti juga sangat menyukai sekolah. Selain Siti, teman-temannya juga suka sekolah. Siti ingin sekolah agar menjadi anak yang pintar. Dayu ingin sekolah agar bisa bermain bersama teman. Beni ingin sekolah karena ada jajanan yang sehat. Nah, kalau Udin rindu kelas yang bersih. Nah, jadi Lani dan teman lainnya juga sangat senang berada di sekolah. Apakah kalian tahu apa itu sekolah? Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Jadi ingat, yang utama yang kalian cari di sekolah itu adalah kegiatan belajar, bermain bersama teman, menikmati jajanan sehat. Itu adalah selingan ketika kalian jenuh. Jangan di dalam kelas ketika kalian mendengarkan penjelasan ibu guru, kalian sambil bermain. Itu salah. Paham kan? Sekarang coba kalian lihat buku tema 4 kalian halaman 48. Di sana terdapat teks bacaan rahasia anak pintar. Nah, tentunya di sini kalian ingin menjadi anak pintar kan? Sambil menyimak teks yang akan Ibu baca, kalian juga bisa mengikuti dengan membaca buku tema 4 kalian halaman 48. Rahasia anak pintar. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Tentunya tidak, ada usaha yang harus kamu lakukan. Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Yang pertama, dengarkan guru menjelaskan. Seperti yang Ibu terangkan tadi, jadi ketika Ibu menjelaskan, kalian dengarkan dengan baik. Kedua, kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Keempat, jangan mudah menyerah. Kelima, bertanyalah kepada gurumu. Keenam, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Nah, yang terakhir, bertemanlah dengan banyak orang. Jadi, di sini ketika Ibu menjelaskan, walaupun kita tidak tatap muka karena dalam situasi pandemi, kalian bisa mendengarkan melalui video yang Ibu share atau kalian membaca modul yang sudah Ibu berikan. Tujuannya Ibu memberikan tugas-tugas itu agar kalian lebih banyak membaca dan berlatih. Jadi, tugas-tugas itu harus dikerjakan tepat waktu. Jangan mudah menyerah dengan situasi yang kalian hadapi sekarang. Sekian, kalian sudah paham kan apa yang sudah Ibu terangkan hari ini? Sekarang kita lanjut lagi. Nah, apakah kalian masih ingat dengan kalimat saran? Di sini terlihat Siti mengangkat tangannya. Sepertinya Siti sudah mengetahui apa itu kalimat saran. Ya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Biasanya berisi kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya.
Ya, ketika Siti menyampaikan pengertian dari kalimat saran, teman-teman satu kelompok Siti diam dan mendengarkan apa yang Siti bicarakan. Jadi nanti ketika ibu bertanya dan teman kalian menjawab, kalian tidak boleh berbicara, dengarkan teman kalian yang menjawab. Kita kembali pada teks bacaan rahasia anak pintar. Jika pada teks ini, apa kalimat saran yang kalian temukan? Ayo, adakah kalimat saran yang kalian temukan? Ya, di sini tidak ada kalimat yang berisi kata seandainya, hendaknya, atau sebaiknya. Tetapi di sini mengandung kalimat saran. Tahukah kalian bahwa permasalahan pada teks ini adalah kalian belum tahu bagaimana cara untuk menjadi anak yang pintar. Nah, di sini sudah ada kata-kata jika ingin menjadi anak pintar, inilah rahasianya. Nah, ini sudah kalimat yang mengarah pada saran. Jadi, jika kalian ingin menjadi anak pintar, rahasianya yaitu dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca, dan berlatih. Jangan mudah menyerah, bertanyalah kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Nah, selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, di sini adalah rahasia menjadi anak yang pintar. Rahasia yang dimaksud di sini adalah saran untuk menjadi anak yang pintar. Jadi, selain memiliki kalimat yang berisi kata sebaiknya, hendaknya, dan seharusnya, kalimat saran juga memiliki ciri mengajak untuk melakukan sesuatu. Nah, itu dia salah satu ciri lagi untuk kalimat saran. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Berapa lembar kertas yang sudah digunakan? Kita lihat di sini terdapat angka 500 dikurang titik-titik sama dengan 40. Nah, kenapa di sini titik-titik? Karena kita masih belum tahu berapa banyak kertas yang sudah digunakan dari persediaan awal, yaitu 500. Caranya yang bisa kalian lakukan adalah dengan mengurangi jumlah persediaan kertas awal, yaitu 500, dengan sisa kertas, yaitu 40. Kita kurangi. Nah, 0 di sini kan tidak bisa 0 dikurang 0, 0. Nah, selanjutnya kita lihat 0 dikurang 4 ini kan tidak bisa, maka kita pinjam di angka 5. 5-nya menjadi 4 dan 0 di sini menjadi 10. Nah, sekarang kita lanjut pengurangannya. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Lalu, karena 4 di sini tidak ada dikurangi, maka kita turunkan langsung 4. Jadi, 500 dikurang 460 sama dengan 40. Nah, di sini berarti bahwa 460 kertas yang sudah digunakan dari persediaan semula yaitu 500 lembar kertas. Sehingga sisa kertasnya hanya 40 lembar. Nah, sekarang
Nah, sekarang bagaimana dengan bilangan-bilangan yang memiliki hasil pengurangan 40? Kita lihat pada percobaan pertama, Ibu mempunyai angka 475. Nah, kira-kira 475 dikurang berapa biar menghasilkan 40? Ya, caranya masih sama dengan yang tadi, yaitu dengan mengurangi 475 dikurang 40. Kita kurangi. 5 dikurang 0, 5. 7 dikurang 4, 3. 4 tidak ada dikurangi, maka langsung kita turunkan. Nah, jadi 475 dikurang 40 sama dengan 435. Ini berarti 475 dikurang 435 menghasilkan bilangan 40. Nah, jika angka pertama terletak sebelum tanda kurang seperti ini, kan tadi angka pertama yang Ibu berikan angka 475. Dan dia terletak sebelum tanda kurang. Maka, kurangi angka pertama ini dengan angka hasil. Kita kurangi. Ini dia prosesnya. Nah, bagaimana jika yang diketahui angka setelah tanda kurang seperti ini? Jadi, berapa dikurang berapa? Berapa dikurang 247 yang menghasilkan 40. Nah, caranya yaitu dengan menjumlahkan 247 ditambah 40. Nah, kita melakukan operasi hitung penjumlahan. Jadi, 7 ditambah 0, 7. 4 ditambah 4, 8. 2, karena tidak ada dijumlahkan, kita langsung turunkan 2. Nah, jadi 287 dikurang 247 sama dengan 40. Nah, kenapa bisa kita menggunakan operasi hitung penjumlahan? Karena jika angka pertama terletak setelah tanda kurang. Ya, ini kan angka pertamanya tadi Ibu setelah angka kurang, Ibu taruh. Maaf. Setelah angka kurang Ibu taruh kan? Maka jumlahkan angka pertama, yaitu angka ini, dengan angka hasil. Kita melakukan operasi hitung penjumlahan. Jadi, disinilah letak perbedaannya. Sudah paham kan? Nah, setelah belajar tentang pengurangan, setiap siswa itu wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan gerakan kaki dasar. Kamu bisa berlatih seperti Lani dan teman-temannya. Sekarang kita lihat latihan gerakan kaki yang dilakukan oleh Lani. Yang pertama, tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan, seperti yang tampak pada gambar ini. Yang kedua, meloncat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Dan dilanjutkan dengan meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Nah, selanjutnya
Melompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan ini sampai 4 hitungan. Nah, jika kalian merasa masih kurang dalam melakukan gerakan ini, sebaiknya kalian kembali mengulang dari gerakan pertama, dan jika sudah bisa dan sudah berhasil melakukan ketiga gerakan ini, kalian dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginan kalian. Nah, kegiatan Lani dan teman-temannya berlatih gerakan kaki pada tari itu termasuk dinamika gerak tari. Apa yang dimaksud dengan dinamika gerak tari? Ya, dinamika gerak tari adalah semua perubahan yang ada dalam tarian akibat adanya variasi dalam tarian. Contoh variasi gerakan dalam tari adalah loncat, berjalan, dan menggerakkan tangan. Dinamika gerak tari bertujuan memberikan kesan menarik dalam tarian. Nah, sekian penjelasan Ibu pada video ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.